Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Hadhihi ibaratun malihatun muwafiqatun li ma'na ma taqaddama al-an wal wasful madhkur awalan wasful amdi wal wasful madhkur saniyan wasfur rabb tabaraka wa ta'ala. Tentang berkaitan dengan masalah tawadhu. Yang mana tawadhu hakiki atau tawadhu yang sejati adalah ketika tawadhu tersebut bersumber karena penyaksian keagungan Allah dan karena penampakan sifat Allah. Karena melihat atau seakan-akan tanya sabi-sabi sifat Allah yang menyata banding dengan sifat tanya hana mupat tertinggal sifat tanya, maka oleh Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmat beliau dengan penegasan bahawa la yukhrijuka anil wasaf illa syuhudul wasaf. Tidak akan mampu mengeluarkan kamu daripada sifat yang ada pada dirimu kecuali dengan menyaksikan sifat yang ada pada Tuhanmu. Yang mentang dih takalan sifat dro, yang dih takalan sifat Tuhan, yang sabi-sabi dih but dro. Dia dah pubuk kebaikan ataro tu, dempu-dempu ataro tu. Jadi BO tanya badat tentang cukup le ka, karena dih but dro, dih wasaf dro. Tapi baru mampu katanya meninggalkan wasaf yang na bak dro tu, belum wasaf-wasaf yang hanagat, sifat-sifat yang kotor, ketika ka mampu menyaksikan sifat Allah. Maka ini adalah ibarat yang malihah, ibarat yang manis, kata-kata yang manis, kata-kata yang elok, muwafikah sesuai bagi maksud barang yang telah terdahulu barusan kemarin. Wal wasful madhkur, si wasaf yang disebutkan pertama itu maksudnya wasaf hamba. Wasaf yang disebutkan kali kedua maksudnya wasaf Tuhan tabaraka wa ta'ala, maha bersih dan lagi maha tinggi. Artinya kita tidak akan mampu mengeluarkan diri, membebaskan diri daripada sifat-sifat keangkuhan yang ada melekat pada manusia, kecuali ketika manusia tersebut menyaksikan sifat-sifat keagungan Allah. Miohana takalan sifat-sifat keagungan Allah yang daya ibadah penyakit angkuh dan sombong, karena menganggap diri telah hebat sempurna, padahal kita banding dengan sifat keagungan Allah hana mupat sifat tayo jiu tak beda. Maka nyo kage yo golom getamong dalam pembahasan lain oleh Ibnu Athaillah gece garis leh. Ce garis pelanggapu je tak pegah persoalan tawadhu, tapi manusia tidak akan mampu menghilangkan, melepaskan diri, membebaskan diri daripada sifat-sifat keangkuhannya selama dia belum syuhud terhadap sifat keagungan Allah. Yang maksud dalam kalam hikmat tersebut. Kemudian al-mu'min yusghiluhu sana 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tashghaluhu huququllah an ayyakuna li hududhihi dzakiran. Orang mukmin itu disibukkan akannya oleh menyanjung di atas Allah, jauh daripada bahwa ada bagi dirinya itu mengagungkan. Syakiran di luar makna mu'azziman laha, mengagungkan, kan syakiran makna berterima kasih. Orang mukmin itu disibukkan oleh sanak di hati Allah. Yang namanya orang mukmin sejati sibuk menyebut sesuatu yang bagus, memuji-muji Allah, bukan sibuk memuji diri, bukan sibuk menghitung-hitung amal diri. Sekian le kata ibadat, sekian lega ka ratib, sekian lega ka tasuluk, sekian lega kata kalut, sekian lega kata tamat khatam Quran. Yang sibuk syakira li nafsi, mengagungkan dirinya. Tapi orang mukmin yang sejati disibukkan dengan menyanjung Allah, bukan menyanjung dirinya. An ayyakuna, an mujawazah, an ayyakuna, jauh daripada bahwa
atau meninggalkan bahawa ada ianya mukmin memuji bagi dirinya. Wa tashghaluhu huququllah, dan disibukkan akan orang mukmin oleh hak-hak Allah, meninggalkan bahawa ada bagi keuntungan dirinya itu zakiran selalu diingat-ingat. Jadi orang mukmin sejati adalah sibuk memuji Allah, lupa kepada diri, dan sibuk menjaga hak Allah, lupa kepada keuntungan diri sendiri. Yang adalah mukmin sejati. Orang mukmin sejati hanya fikir ke keuntungan roh. Yang penting hak Allah dijaga. Orang mukmin sejati hanya pelai puja-puja roh. Yang penting nama baik Allah dijaga. Selalu cikak yang gak ke Allah. Sanaknya kan beda pegah Tuhan, masyarakat. Beda pegah hal-hal yang hanya layak kepada Tuhan. Puji-pujianlah buku dengan tasbih, tahlil, tahmid dan segala macam. Syukrun nafsi ru'yatu nisbatil af'al al-jamilah wal ahwal hamidah ilaiha. Maksud mensyukuri nafsu, kena kata-kata likut syakiran li nafsihi syakiran, an ayyakuna li nafsihi syakiran. Kiban maksud mensyukuri nafsu, orang mukmin yang sejati sibuk memuji Allah, tidak mensyukuri nafsu. Bagaimana maksud daripada mensyukuri nafsu? Sebab syukurnya secara terjemahan logat kan mengucapkan terima kasih, berterima kasih, syukran. Syukur ke nafsu pun, terima kasih ke nafsu. Tu kaid dah bedah dah tahajud, terima kasih nafsu. Menan. Kaid dah puasa, terima kasih nafsu. Makna syukur nafsi ru'yah nisbah af'al jamilah wal ahwalil hamidah ilaiha. Memandang penisbatan perbuatan elok dan keadaan-keadaan terpuji ilaiha kepadanya nafsu. Wadhalika bermula demikian itu termasuk sana alaiha, menyanjung di atasnya nafsu. Makna syukur nafsu pumantang nabut yang gad tak pandang atau tak anggap ligatanya lam arti itu yang adalah hasil daripada nafsu. Mau tepu dah pubuk yang gad na anggapan yang adalah dari nafsu, yang bahagian daripada bentuk sanjung. Mana sanjung kan puja ke silah bahasa Aceh. Mesti dah nak saya nijak bandar, saya nijak bandar mesti bantu jalan tol pegah lagi selama Jokowi. Yang kira-kira haba lagi yang puja Jokowi bukan? Puja, yang menansit. Tidak bubuk-bubuk yang jerah. Nya karena nafsu tanya. Nya karena nafsu tanya. Yang puja ke nafsu kan? Kan makna puja nafsu pegah beres dah nafsu long menan. Makna syukur kepada nafsu ru'yah nisbah af'al. Nisbahnya menyandarkan perbuatan, pedaleh kan bahasa Aceh. Makna nisbah tak pedaleh buat. Yang sau buat. Yang sau pegat jalannya, pak upati teh. Yang sau pegat irigasian. Yang kena nisbah buat kan. Ini makna syukur nafsi, memandang penisbatan perbuatan yang elok dan keadaan yang terpuji kepada nafsu. Nisbah yang seperti itu termasuk sana alaiha, menyanjung atasnya nafsu. Wahwa dianya menyanjung atas nafsu mudaddun, kontradiksi bagi menyanjung di hati Allah. Nyatanya atas sanjung nafsu berarti hana sanjung Allah. Yang sanjung Allah berarti hana sanjung nafsu. Ti tazaddi dua berlawanan. Item dapat. Wa zikru hadhiha min i'tikadin anna laha haqqan, mengingat jatah atau keuntungan nafsu itu termasuk keyakinan bahawa baginya nafsu itu ada hak di atas apa yang telah dia perbuat daripada perbuatan taat. Halutan. Jadi tinggal ingat ke pahala yang tidak melangnya. Makanya buka hati dia mentang je otak daripada bersih.
Pulang dan tinggalnya dah bubuk. Biasa masyarakat kan sering nayang kan? Macam masyarakat dah tanya orang sini. Ada masyarakat sini. Kan dah tayang tayangnya putra le gebi ha. Firman tarawih malamnya putra gebi. Itu nada bacanya putra gebi. Nada sembahyang witir putra gebi. Nyan bak tayakini putra gebi yang tanda putra. Yang taluh secara mendalam tanda nak keyakinan lah mati tanya pu yang kali tak perbuat tak persembahkan kepada Allah tanya berhak mendapat balasan. Ya kan? Membakkan tak tayang buat orang, tayang libat dengkul, tayang libat orang yang dah teman tajuk putra balasan. Mun ada witir putra, mun ada baca wiridnya putra, mun ada baca zikirnya putra. Jadi kan tugas baca aju karena tanya sebagai hamba pubut aju pu yang giyu oleh Allah. Pukul giyu wajib, pukul giyu sunat. Ana dia tayang le periksa le ya. Periksa le yang pu fadilah. Hingga mio le urang yang pegah fadilahnya hana mengenang mak pegah, hana semangat pada pubut. Yang yang mengenang pegah lain, yang lainnya yang semangat dah pubut. Yang kaji otak tinggal ya. Zikru haddiha, haddunnya nasib jatah, keuntungan atau keberuntungannya kan haddun. Mengingat-ingat keuntungan nafsu itu termasuk bahagian daripada meyakini bahawa sungguh bagi nafsu punya hak di atas apa yang telah diperbuat oleh nafsu akannya minat ta'at daripada perbuatan ta'at. Wa huwa mudad, dan dianya meyakini nafsu punya hak terhadap apa yang telah dia lakukan daripada amal ta'at itu kontradiksi liqiyami bihukukillah, bagi menegakkan hak-hak Allah. Tugas tanya sebagai hamba qiyam hukukillah, menjalankan hak Allah dengan secara sempurna, menjalankan hak Allah dengan secara tegak. Makna tegak berlurus, baik bengkok, baik singit. Nanti minta ibadat hana betul minta singit kalau lurus kena. Kalau qiyam apa baru qiyam tegak. Nya singit rukuk kena atau inhina dalam mazhab. Minta dong hana sari uku condong likut kan inhina berukun qiyam bertegak lurus. Ibadat kepada Allah berukun qiyam ketika ibadat kau betul-betul hana unsur kepentingan pribadi tapi murni karena ingin menghambakan diri kepada Allah. Kaitannya yang sulit jarang urang hanya orang-orang tertentu, para muqarrabin atau orang arif yang mampu melaksanakan ibadat yang seperti itu. Itu yang mandumna. Maka karena tak anggap draw nafsu tayo najatah, sehingga tanya bang kaidang wirid, kaidang ibadat, menganggap dia remeh orang lain. Yang bahkan sumber je gara-gara tak anggap tanya kala jatah. Itanya sembahyang hanatam tinggali, halnya rawatib kaidang, jangankan sembahyang fardu, rawatib kaidang. Halnya jamaah ka istiqamah. Mata orang lain yang hanai sembahyang, na perasaan lang hati tu hina gop. Bahkan perasaan yang timuh gara-gara tak anggap pu yang dah pubut selamanya. Tanya kata kubah deposito hak. Hak tanya cukup je kata deposito ba Allah, dah simpan ba Allah. Jadi karena tak anggap kala jatah, urang yang hana merumpak jatah yang menurut anggapan tanya tak anggap urang yang hina. Yang kira melenceng dari yang sebenarnya. Cuman nyele pembahasan masalah tasawuf. Dalam fikih tanya tak harap pahala dalam beramal, hana merusak amal karena sesuai makam tanya mentanggakan ahli ibadat biasa. Tapi orang yang katuk tingkat muqarrabin ataupun arifin yang bisa merusakkan ketauhidan yang. Kita tanya orang ahli ibadat biasa hana laman hajus sawi naga jawab mian. Orang yang rajak geharap syurga watagi ibadat kiban. Jawab inan hana merusak keyakinan gatnyan. Miyogatnya mentang makam ahli ibadat biasa. Wajar geharap kerana Allah kagebi kan. Allah kagebi pegahlah Al-Quran dalam yang puput ibadat, gebalah syurga, minta maksi, gebalah neraka. Maka pegah dia kata harap kan. Yang boleh berharap kufur mek pegah. Kemenan kan jadi kelakian. Kupu pegah gaji kata harap. Yang gebi harap baik pegah mengabai depu. Yang maksud pegahnya urang yang katruk makamnya, urang yang katruk mukmin hakiki. Dia kalau mukmin hakiki, mentang mukmin idafi. Jadi kalau truk hakikat 100%. Hai iman kasah tanya. Tapi kalau mukmin yang sejati, orang mukmin sejati kan betul-betul sanak kepada Allah tu. Hanali pernah memandang
perbuatan diri kan. Fal mu'min hakiki la yaltafit ila nafsi fi nisbati syai'in minal mahasin. Maka orang mukmin yang hakiki, yang sejati, tidak pernah menoleh iltifat, tidak pernah memandang atau menoleh kepada nafsunya pada menyandarkan sesuatu daripada perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus, ilaiha kepadanya nafsu. Orang mukmin hakiki yang pernah kesandarkan, sandarnya masaca kepedalih setiap perbuatan baik ilaiha kepada diri katnya. Wa fi talabi haddin alaihi laha, dan tidak pernah menoleh kepada nafsu pada mencari keuntungan di atas si mukmin laha baginya nafsu. Bal yushghiluhu as-sana, tetapi disibukkan akannya orang mukmin oleh menyanjung di atas Allah, wal hirsu, dan keinginan yang sangat loba, ala tawfiyati jami'i hukukihi, dia itu menyempurnakan seluruh hak-haknya Allah, an jami'i dzalika, daripada seluruh demikian. Artinya orang mukmin yang sejati tidak pernah menoleh kepada nafsunya dan tidak pernah mencari apa keuntungan nafsunya. Jadi kan dia cari kalau cerita benar. Kalau anda beramal, dia tengok dia, dia pastikan le. Watra kira-kira haddun ni jatah bahagian. Puna jatah kelung, puna fi dalam ibadatnya pi periksa fi. Mah nak takun naga yang bukannya nan. Sebab persoalannya kan persoalan pegah, etika, keyakinan latih dia waktu tang ibadat ke Allah. Nak ingat dia ke fi yang gebila Allah. Nyona berarti ibadatnya dalam betul-betul murni, antang bercampur. Malah dalam pandangan kitab-kitab tasawuf yang tinggi kan, termasuk syirik kafi, syirik tusum, termasuk syirik kafi ketika tang ibadat kepada Allah nak mengharap syurga dan neraka. Yang masuk hasanatul abrar, sayiatul mukarrabin. But yang ged yang jeroh ba orang baik biasa, yang menyelang di kalangan orang yang kata Allah kira sayiatul mukarrabin. Sebab para waliullah, orang-orang yang kata tingkatan arif, yang ibadat tingkat ke syurga, atau bubut amalan gaduh tayang-tayang puatra balasan Allah, yang mati syirik dalam pandangan orang yang syirik kafi, berkongsi ibadat katnya dengan makhluk. Dah makhluk nan syurga, dah makhluk nan bidadari. Pula hana jelamai mengkawin, tayang yang bibi bidadari tengah dah. Pupu amalan yang lele merempak bidadari yang kenan tengah. Tengok kira kopi na dunia pi hana pangkai mengkawin aku pusimban gede ke. Hanya mati tayang ibadat katnya. Nah tujuan ke bidadari kan tujuan ke Allah tu. Kan. Kemudian haba Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Tekun Fathul Bari kan Ibnu Hajar Asqalani, kan Ibnu Hajar Al-Haytami. Pegali Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, al-mu'min daimul khauf wal muraqabah yastasghiru amalahu salih wa yakhsha min saghiri amalihi as-sayyi. Orang mukmin sejati daimul khauf, selalu punya rasa takut pada Allah. Anjib pede amatnya. Benar rasa takut becut, puan dah pubutnya, puai gedung Tuhan. Maka dalam asrar adab-adab batin puasa, ketika berbuka puasa, salah satu adab-adab batin ji gayu kondisi kitanya benar antara khauf dan raja. Bukuh ibadat puasa tanya sehari penuh diterima oleh Allah atau ketulak ke rahmat muka ada. Yang tak tahu adab batin puasa. Kan je tengok euforia te buka puasa kim beraba, kim pegat status dalam pegat secara langsung pegat kinan sang puasa kau terima dengan oleh Allah. Ya, hana adab ke secara rahsia, hana adab secara batin. Walau secara lahir kajilah dia puasa tanya saya ada tim jaga menteng baikna yang membatalkan puasa ke aman.
Tapi secara batin yang tanya kalau kira hamba yang gad, yang orang hamba yang gad lih berbuka geduk gerenungi benar perasaan hati gatnya antara kuf dan raja. Kuf kepada getulak dan raja kepada getrimang. Maka mukmin sejati kepegah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani daimul khauf, sabi-sabi dalam keadaan temakut. Wal muraqabah, sabi-sabi merasa Allah mengawasi. Muraqabah yang CCTV ya, awasi dia. Maka dia tanya na perasaan sabi Allah awasi. Yang dia sebenarnya sedang berzikir. Tapi kan zikir lisani, zikir qalbi. Madumta ta'lam annallah yaraka fa innaka fi dzikri wa in kun walau kunta fi suk. Selama berkekalanlah kamu meyakini Allah mengawasi kamu, maka sungguhnya kamu sedang dalam zikir Allah, zikir kepada Allah. Meskipun kamu berada di pasar, tengah dalam bahasa ingkut tu, tengah dalam bak mall, tapi karena yakin Allah gemuraqabah tanya, puan dah pubut yakin Allah selalu awasi tanya, yang tanya sedang berzikir kepada Allah. Mana zikir kamu ingat Allah? Man tehon tajak tak ingat tak yakini Allah juga awasi tanya. Bahkan di CCTV manusia ya tu. Dia jawab mau kan pada tengah lewat tu dia. Kalau ngejak WC pada tempat umum tengah waktu le. Nanti dengan pudu CCTV nan. Tanya tak silap jumpa yang nan kadih dia. Jadi pertama benar daim khauf, yang kedua daim muraqabah yastasghir amalahu salih. Ini yang penting, menganggap kecil amalnya yang saleh. Pu mentang amal saleh dah pubut, tak anggap mentang ubud hat dalam Melayu. Anan wa yakhsha min saghiri amalihi sayyi'ah, dan selalu dibayang-bayangi rasa takut karena pernah terlanjur mengerjakan dosa yang kecil. Min saghiri amalihi sayyi', amal yang buruk, saghir, ubud, amal buruk yang ubud, yakhsha, selalu dibayang-bayangi. Yang orang mukmin yang god. Jadi ciri-ciri orang mukmin berarti pertama daim khauf, kedua daim muraqabah, yang kelima menganggap sepele amal saleh, yang keempat dibayang-bayangi perbuatan dosa walau perbuatan ubud. Walau dosa ubud selalu dibayang-bayangi. Ingat, karena yang walau dosanya ubud tapi yang tak maksiat ke Allah kan, ke orang biasa, kan tak maksiat ke kepala dusun, tak maksiat ke Allah. Jadi walau yang dosa ubud tapi jangan dipandang dosanya, tapi pandang kepada siapa engkau bermaksiat. Maka boh kriterianya adalah kriteria orang mukmin. Yang baru mukmin sejati. Mihana ke? Yang tidak pubut dosa mana-mana menteng. Alian amal saleh baru BO nyan pika bangga 60. Dosa jukur ayu dua tu. Kan isyaanud dunub salah satu min alamati su'il khatimah ni. Dua kepada dosa termasuk tanda buruk senilih, su'ul khatimah, naudzubillah. Kan. Kemudian laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlubu minhu gharadan. Ainal muhib may yabdhul laka laisa al muhib man tabdhul lahu. Tahap tujuan daripada beribadat kepada Allah di samping mencari ridha Allah juga untuk mencapai maqam mahabbah. Mahabbah kepada Allah, getanya mencintai Allah, Allah mencintai kita. Man mungkin tanya truk kepada maqam mahabbah sehingga tanya gekun muhib, orang yang mencintai Allah, yang ketika beribadat ada mengharap sesuatu. Ini aku ingat li Ibnu Athaillah, laisal muhib, bukanlah pecinta sejati alladzi yarju min mahbubihi iwadan, yang mengharap daripada yang dicintainya akan imbalan. Au yatlubu minhu gharadan, atau menuntut mencari daripada yang dicintainya akan satu maksud. Ainal muhib may yabdhul laka, sesungguhnya pecinta itu orang yang mampu yabdhul laka, mampu mengorbankan segalanya bagi kamu. Bukanlah pencinta itu orang yang kamu harus berkorban untuknya. Jadi pencinta bebutlah katanya yang mau berkorban. Kan tak harap pengorbanan dari orang lain. Tanya cinta kepada orang, tapi orangnya mengorbankan diri ke kitanya, korban ke katnya, yang berarti balik katnya yang muhib. Kan tanya.
Jadi muhib may yabdhul laka laisal muhib man tabdhul lahu. Badlun jan memberikan, mencurahkan, mengorbankan segalanya, memberi. Yabdhul iluwa ge makna may yabdhul laka yu'tika. May yabdhul laka manaji yang memberi untuk kamu. Kan? Kagak ajak tanya untuk mengenali cinta. Apa itu cinta? Jadi yang kepegah itu cinta dengan manusia lain. Itu guhu maksud je dengan manusia mentang lagi nyan gambaran. Apalagi cinta kepada Allah. Di cinta yang sesungguhnya iaitu cinta yang tanpa mengharap pamrih, cinta yang tanpa mengharap imbalan. Dalam bahasa Arab kata-kata al-hubbu laisa igtinaman balil ata. Cinta itu bukan merebut tapi memberi. Cinta bukan merebut dari yang lain. Kalau ingin mengambil keuntungan dari yang lain, itu bukan cinta namanya. Yang namanya cinta memberi. Kita mampu memberi, mempersembahkan untuk orang kita cintai, baru katanya pecinta sejati. Tapi biasa yang ada di filem-filem. Nah, dunia nyata nah. Dalam dunia nyata menyona puibi ke cinta, hana puibi, hana cinta je. Yang dunia nyata, yang na cinta sejati, yang ke cinta manusia kepada Allah. Yang cinta hamba kepada hamba, hana sejati. Letak filem tu. Kan. Al-mahabbah taqtadhi minal muhib badala kulliyatih wa juz'iyatih fi mardati mahbubi min ghairi talabi haddin yanaluhu minhu. Cinta sejati itu menuntut daripada si pecinta akan badla kulliyati, memberikan totalitasnya. Kulliyati, totalitas harus tak perjuangkan, tak berikan kepada mahbub. Harta, jiwa, raga, nyawa sekalipun harus diberikan kepada mahbub. Yang baru kun mahabbah. Mahabbah yang menghendaki dalam filem Mahabbatan, filem India ni. Al-mahabbah taqtadhi minal muhib badla kulliyati. Menuntut daripada si pecinta akan memberi kulliyati. Bukan kuliah itu dalam pun berarti dia cinta tapi kuliah. Dosen berarti punya dosen yang pencinta. Dia yang angkat cinta ke mahasiswa, gebi kuliah kerau baik kuliah palain. Yang katalah surahan. Ni kena lumpingak dan dia tidak buat kitab, baik tamai ulai tanya palain kena. Ulai tanya tamai lang kitabnya, pu kitab dengan tabu tak. Sabek lahir kalam untuk tabuh makna maksud daripada ibarat-ibaratnya. Baik ulai palain kena mentang-mentang tanya nak kuliah, payah merompak kuliah mendum. Badala kulliyatih wa juz'iyatih. Totalitas harus tak berikan, juz'iyat harus tak berikan. Yang dia pegah mana? Perkara yang ubud payah tak bagi, tapi perkara yang rayup payah tak bagi. Artinya mandum hanya bisa ditahan-tahan. Yang menyokah cinta ubud. Cinta ubud iaitu si muhib harus memberikan kulliyatih wa juz'iyatih. Juz'iyat kan yang kecil-kecil, kulliyat total seluruhnya. Yang ubud payah tabi, yang rayup payah tabi. Fi mardati mahbubi, untuk pu memberikan kulliyatih wa juz'iyatih pada merelakan yang dicintainya, supaya orang yang kita cintai rela kepada kita. Min ghairi talabi haddin, daripada tidak menuntut jatah atau bahagian. Yanaluhu minhu, yang diraih akannya jatah daripadanya mahbub. Guna jatah le baru tabi. Maka cinta-cinta yang model laki jatah le cinta monyet kan, bukan cinta bebut. Cinta monyet laki jatah le, monyet kan tapi pisang le. Bibi pisang le baru cinta. Si kan. Okay. Fahadha mimma yaldamu wujudal mahabbah. Maka ini mempersembahkan seluruhnya untuk mencari keridaan yang dicintai tanpa menuntut jatah apapun. Itu termasuk perkara yang menjadi konsekuensi daripada wujud mahabbah. Konsekuensi setelah adanya mahabbah adalah kita tidak pernah menuntut pamrih. Ini kerana mahabbah wujud. Berarti memang menuntut pamrih kalau nama mahabbah. Sebab salah satu yang lazim. Yang lazim itu konsekuensi kan. Atau yang konsekuensi daripada mahabbah, kalihna mahabbah
yaitu ingin menyenangkan yang dicintai tanpa menuntut balasan, tanpa menuntut jatah ataupun bahagian. Kamakil, sebagaimana dikatakan orang, innal muhib idza ahabba habibahu talqahu yabdzul fihi ma la yubdzal. Sesungguhnya pecinta sejati itu ketika mencintai kekasihnya, engkau temui pecinta tersebut mencurahkan fihi, padanya si habib atau padanya yang dicintai, padanya kekasih, sesuatu yang tidak boleh dicurahkan. Ada yang seharuji hanya gebi tapi gebi. Ada pusaka uruji kubah agaknya ngeli pingat linek ya baik juk lainnya pusaka ya ke, tapi karena kau berada cinta pusaka ya gejuk. Ya kan? Lihat kayak pelung panggang. Nanti kan cinta bebuat, cinta pura-pura. Sama dengan dayo lam udip dayo memelihara, membiayai dan menjaga calon isteri orang. Ya kan? Habis pulsa, habis buku yang nak hadiah, di ulang tahun belum hadiah. Di ulang tahun dengan tahun Masehi, ulang tahun dengan tahun Hijriah lah. Nah ulang tahun ijab udayah, ulang tahun ijab udayah nasid. Belin puji foi dan udayah, belin Syawal. Maka bulan Syawal ka ulang tahun tinggal di dayah. Mangtun habis hotel, habis harta, habis puyana, tem kawin kang lain. Jadi pupun isi berakan menjaga, merawat dan membiayai calon isteri orang. Cukup pedih jenderal. Pedih jenderal. Ada yang dah tahu tanya anda belum jadi lama, ajak tam kawin. Ya hana kakak tanya. Terima undangan. Jadi muhib, orang yang pecinta sejati ketika mencintai kekasih kalian, ya badzul fihi ma la yubdzal, memberikan padanya sesuatu yang tidak boleh diberikan. Tata yang hanjut diberikan, artinya coba nyawang, coba jiwa raga ke, harus dikorbankan. Nyaganya enggak betul-betul muhib yang hakiki. Ya nak cerita dengan Allah dengan perah dengan sesama manusia. Itu baru ucap timbulan, mendum dengan manusia lagi kan, belum dengan Allah. Bal yara ma fa'ala min dzalika ghayatal haddi wa muwafaqata ridha mahbubi. Bahkan ketika mengorbankan segala-galanya, menganggap apa yang dia perbuat itu min dzalika, daripada demikian akan sehabis-habis keberuntungan, puncak keberuntungan. Anggapan orang pecinta sejati ketika mengorbankan segalanya untuk kekasih, walau secara materi dia tidak dapat apa-apa, tapi menganggap keuntungan terbesar bagi dia mampu mengorbankan segalanya. Kerak kan? Cik kerak. Jadi enggak anggapnya yang keberuntungan. Tinggal mereka yang lego, mesti kita yang le kekasih katnya pakai melo hana pulung beri kerana ilung kebahagiaan lung ketika lung mampu memberikan kerana. Walaupun lung hana lung mendapatkan apa-apa. Menganggap ma fa'ala min dzalika ghayatal haddi. Habis-habis keuntungan, habis-habis keberuntungan yang ketika mampu memberi walaupun dia tidak dapat pamrih. Wa muwafaqah ridha mahbubih, dan menuruti keridaan kekasihnya. Menganggap menuruti keridaan kekasihnya nihayatas sa'adah, sehabis-habis kebahagiaan. Cukup bagi saya bahagia ketika saya mampu memberi untukmu. Cukup kebahagiaanku ketika aku mampu mengorbankan segalanya untukmu. Katruk sago kan. Wal bakhtiyan keberuntungan atau nasib baik. Bakhit. Pak Rohanan ulama bakhit. Kalimantan tuan guru bakhit. Bakhit kan dari bakhtun, bakhatan mana ji bernasib baik, beruntung atau bernasib baik. Bakhit berarti orang yang beruntung atau bernasib baik. Kama qala Abu Hafaz, sebagaimana kekal dia Abu Hafaz Umar bin Farid, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau, mali siwa ruhi wa bazil ruhahu fi hubbi may yahwahu laisa bimusrif wala in radita biha faqad as'aftani ya khaybatal mas'a idza lam tus'if.
Kita baca mana je? Mali siwa ruhi wa badhilu ruha fi hubbi ma yahwa laisa bimusrifi wala in radita biha faqad as'aftani ya khaybatal mas'a idza lam tus'ifi. Apa bagiku selain jiwaku? Wa badhil ruha, orang yang memberikan jiwanya untuk mencintai orang yang dia inginkan. Yahwa ke Yahwa saja. Yahwa fi'im tarik pada hawa. Fi hubbi ma yahwa laisa bimusrif. Orang yang memberi jiwanya untuk mencintai orang yang dia inginkan, laisa bimusrif, tidak dianggap melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tak persembahkan jiwa kepada orang yang tak cintai, naga kira melampaui batas. Dalam bahasa gaul naga kira lebay. Anak kira lebay. Laisa bimusrif, bukan lebay. Anak kira lebay. Lebay yang pula tingkatan dari lebih banyak. Berat hat kali lebay. Dia likun ikut tingkat lebay. Ke lebay lah ilmu. Lebay lain. Dia katalah salah fikir pula lebayan pu bahasa nisyari lebay. Wa badhilu ruhahu fi hubbi ma yahwa laisa bimusrifin wala in radita biha faqad as'aftani. Jika engkau ridha dengannya man muno kau rinang man yahwa, jika engkau ridha biha dengannya kekasih, maka engkau telah memenuhi segala hajatku. Ya khaybatal mas'a, wahai kegagalan orang yang kegagalan usaha, idza lam tus'if, apabila engkau tidak memenuhi segala hajat. Yang kesaukenan la in radita biha, jika engkau ridha biha dengannya kekasih bunuh, maka engkau telah memenuhi akan segala keinginanku. As'afain memenuhi hajat kebutuhan. Hukum ba'roh hukunan. In faqad as'aftani ya al mas'a, khaybahyan kegagalan, mas'ayan maknaji kan tempat sa'i, mas'a maknaji usaha ataupun bertindak, khaybah sia-sia atau gagal. Yang ada penuhi hak berarti kekiraan dia tengok gagal. Tapi dengan kata penuhi hak, tabi segala roh-roh jiwa raga terpersembahkan, berarti katanya ridha dengan kekasih penuh. Maka gangat tengok kata penuhi hak. Yang kekulli saukunno Abu Hafaz Umar bin Farid. Maka jika engkau ridha dengannya man muno, maka engkau telah memenuhi akan hajatku. Wahai khaybatal mas'a, orang yang sia-sia usaha apabila tidak engkau penuhi. Oleh dzalika, karena itu dikatakan orang al-mahabbah al-isar, cinta sejati itu mengutamakan isaran utama kullain, kan mengutamakan diri, mengutamakan yang dicintai. Jid diro, yang penting orang yang dicintai tro. Jid hana tengut dro, yang penting orang yang dicintai gat tengut. Jid sakit dro, yang penting orang yang dicintai sehat. Jid susah ro, yang penting orang yang dicintai senang. Yang mana isar? Wa wa alla yada' limahbubihi maisuran illa badalahu wala mumkinan illa ista'malahu. Bahwa tidak meninggalkan bagi yang dikasihi, yang dicintainya akan sesuatu yang gampang diperbuat kecuali dia berikan akannya. Nyata yang na tajuk han biarkan han tajuk. Tu yang napeng langkeh Maribai tajuk bebe yang na al maisur la yaskutu bil maksur ba ila kele orang yang dah cintai 50 ribai hana 50 hana 50 ribai coknya ile kan be tampi gara-gara hana 50 ribai mesti ribai hanabi kemudian surah al maisur la yaskutu bil maksur, bahwa tidak meninggalkan bagi yang dicintainya akan sesuatu yang mudah kecuali memberikan akan yang mudah tersebut, dan tidak membiarkan sesuatu yang mungkin kecuali dia pergunakan akan yang mungkin. Hawai muda hana tahu pula
Yang na bau. Icung bau na muda. Mungkin tu na pernah pengalaman u jamana. Getem untuk giapat bahawa muda demi ke orang yang kecintai. Kau juga pakai pengalamannya. Yang makna wala mungkinan illa istakmalahu. Surah yatim tu dia. Wala yabqa li nafsihi wala li hadhihi nafsan, dan tidak kekal bagi nafsu dirinya dan tidak kekal bagi keuntungannya. Nisbah jiwa nafas, nisbah satu nafas. Musabah nafah hana kubah kero gejuk kurang yang cintai. Musabah nafah han gecok untung kero gejuk kurang yang kecintai. Wala saktah, dan hana kekai bagi nafsu dan bagi keuntungannya. Nisbah satu kali diam, nafah dan satu kali diam. Kau nafah dan diam apapun dipersembahkan kepada orang yang kalian cintai. Wala yastasni, dan tidak pernah mengecualikan daripada setiap barang yang tidak boleh tidak daripadanya. Simsimah, akan satu biji, akan seukuran biji wijen. Simsimnya bawah simsim yang dipakai bak anak wijen kan. Anak wijen dulu, anak wijen dan baju bawah punah ni, kuih yang bulat-bulat kan. Punah ni ondel, dari kau rom ondel nah, dari ondel bebeno bulat ikan nak guli iluwa je hila pisi dengan biji wijen. Yang simsim dalam bahasa Arab simsimahan satu biji wijen, medum satu biji wijen, dum satu ukuran kecil, hantar kecuali tetap tak berikan kepada orang yang tak cintai. Artinya yang maksud ni perkainan Mio kata cintai betul-betul puwa mana tak tajuk mandum, tak curahkan mandum, tak korbankan mandum hana kecuali walaupun seukuran biji wijen. Ansyadu melagu li mereka itu la in bakita fil in minni katratun fa inni idzan ya idzan kan udhun fa inni idzan fil asyikin dalilun, jika lun mantang kekal in bakiyat kan begitu la in bakiyat fil aini minni katratun, menyamantang sisa dalam mata lun oleh satu tetesan air mata daripada lun, maka lun ketika itu termasuk orang hina dalam kalangan orang-orang yang merindui. Asyik iskun makna iskun dalam logat al-ighramu bin nisa wal ifratu fil mahabbah, yang mana iskun rasa rindu yang menggebu-gebu pada perempuan dan berlebihan dalam rasa cintanya, kan iskun. Iskun asyikin lagu India kena asyikin. Lagu India dia dari bahasa Arab kan. Memang temot di bahasa India. Cinta mahabbah kan. Rindu taan kan asyikin. Lagu-lagu asyikin. Asyikin kelompok orang yang rindu. Zalilu itu hina, berarti mantang anggap hina. Na thabonis lain kan dalilun bakilun, mantang krit hana habis gebi. Na niskah cetakan Mesir kan dalilun bakilun. Fa inni idzan fil asyikin dalilun. Anda pun nak pegah menyatanya tak pegah rindu ke sira orang inang, tapi mata hana habis tu bit mantang na tinggal lang mata, yang berarti mantang krit kau bebu. Yang nak pegah hana, yang maksud batrainan. Yang maksud menyokar rindu bebut dan cinta bebut, mui mata baik nali, bui mata darah itu bit, betul mata. Yang baru kira mahabbah kan yang nak berah. Jika masih kekal dalam mata daripada lun oleh satu tetes air mata, maka lun ketika itu termasuk orang hina dalam kalangan orang-orang yang rindu. Tiada kira orang mulia atau nasabari niskah lain kan dalilun bakilun, tangga kira orang krit dalam kalangan orang-orang yang asyikin rindu. Mana asyikin, mana iskun ighram bin nisa wal ifrat fil mahabbah. Kun Abu Abdullah Al-Qurashi, semoga Allah meridai beliau, hakikatul mahabbah antahaba kullaka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'un, bahwa engkau hibah, engkau berikan total kamu, seluruh kamu bagi orang yang kamu cintai, sehingga tidak kekal bagi kamu daripada kamu oleh suatu upuyang na tajuk. Baru kira hakikat mahabbah, mampu mengorbankan segalanya, baru kira benar-benar cinta. Kun Abu Yaqub Al-Susi, semoga Allah meridai beliau,
Hakikatul mahabbah ayyansal abdu haddahu minallahi ta'ala. Ya, mahabbah ke Allah. Hakikat cinta bahawa melupakan oleh hamba akan keuntungannya daripada Allah Ta'ala. Baik tak ingat pu jatah gebi, pu imbalan, pu balasan atau ganjaran yang akan gebi oleh Allah di setiap amal saleh tanya. Betul tu hana tengok kian. Yan baru kira betul-betul cinta ke Allah. Wa yansa hawaijahu ilaih, dan melupakan akan berhajatnya si hamba ilaihi kepadanya Allah. Mana berhajat kan hawaid kan berhajat kan ihtiyat. Ya ihtiyat ni sid ihtiyat pada Allah, antumul fuqara ilallah kan. Mana melupakan hajatnya, hajat udip tanya kena. Adum kena sebahagian orang watai buat ibadat na gekul di sebahagian mana gekul panen na rezeki mah mengibadat kena tinggal kena sehat dalam dayanya baik tinggal sembahyang supaya mengat mudah rezeki yang baik tinggal sembahyang yang baik ka sembahyang baik tua-tua ke baik tua ka baca Quran, baik tua ka sembahyang, baik tua ka puasa supaya mengat mudah rezeki. Yang apa maksudnya? Berarti kita jadikan ibadat kepada Allah nya na tahara imbalan bukti ji le urung tuha biasa ada nasihat ni mit tianu yang merantau nah tianu yang merantau yang minta peng jak Melaya merantau tu jak Medan jak Jawa nasihat le urung cik dia berangkatnya nek baik tinggal sembahyang tu dia enggak mudah rezeki enggak berkat rezeki yang buat maksud yang kena bergayo berarti dia ada ibadat mendan ingat dia kebalasan kalau membebut mantan tinggal ke hajat tanya pu berempat rezeki benapeng rezeki antik bilion yang han berkat rezeki mi tanya han ada sembahyang han berkat rezeki mi han ada ibadat berarti dia han dua ke hajat drot tapi hamba yang baik kiban hamba yang baik keuntungan dirinya dilupakan, hajatnya pun dilupakan. Baik tak ingat-ingat ke hajat tanya ke Allah. Kan mana haji tanya hana hajat ke Allah, hajat kebutuhan tu ji, kebutuhan tanya kan. Sehingga dia tanya ibadat nak dapat dalih ke kebutuhannya. Jadi nangon tanya yang rugo kalinya mioji hantar sembayang dia nasihat ji tapi ingat lahnya ke sembayang mengat baik rugo kali. Ke sembayang mengat baik li proken hang ke proken nyanyo. Hai mana yang ke proken dia tak kali buka no. Wakilah li ba'dil muhibbin. Muhibbin puan, muhibbin nanti dia. Wakilah ditanyakan dikatakan orang bagi sebahagian muhibbin, orang-orang pencinta, wa kana qad balagal majhud. Cerita le baca dan ada sebahagian muhibbin tersebut sungguh telah sampailah majhud. Majhudnya bukan kesanggupan ngyan. Kesungguhan ngyan fi badli malih wa nafsih, pada memberikan harta dan jiwanya sehingga tidak kekal daripadanya si muhibbin muna ba'an muhibbin muna oleh baqiyatun oleh satu sisa pun. Nah sebahagian muhibbin cukup berat kagebi dikorbankan harta dan jiwa ganyan sehingga hanali tinggal sapu le kero. Yang muhibbin Allah saja. Nah muhibbin sebahagian orang yang cinta ke Allah dikorbankan jiwa dan raga ganyan sehingga hanali tinggal sapu kero. Puatai tayang leurung bagaknya ni tayang yo makana sababu halika hadhihi fil mahabbah. Apa penyebab keadaan kamu yang ini pada mahabbah? Pakandron sampai ni mahabbah ke Allah terbatingkat ni korbankan jiwa dan raga. Waqala maka berkata ba'an muhibbin kalimatun sami'tuha min khalqin li khalqin. Penyebab ni ada satu ucapan yang aku dengar ucapan tersebut dari makhluk untuk makhluk. Umilat fi hadzal bala, yang dibuatkan ucapan tersebut pada ini bala. Qila wa ma hiya, apa ucapan tersebut? Qala berkata ba'an muhibbin, aku mendengar seorang pecinta kala bi mahbubihi, yang sedang bersunyi-sunyi dengan yang dicintainya. Nah, pernah lun dengar sira kekasih tengah memadu kasih dengan kekasih ji, wa huwa yaqul ikun li kekasihnya ana wallahi uhibbuki bi qalbi kulli wa anti tu'rid anni biwajhiki kulli. Ikun li muhib, lun demi Allah lun cinta keron, I love you. Lun cinta keron dengan hati lun seluruhnya, cinta full.
bukan semi full, full lah. No full cinta geron. Wa anti tu'rid iron ni berpaling daripada lun dengan mukaron. Iron pi full ni berpaling. Ilung lun cinta geron full, iron pi full ni berpaling daripada lun. Wa qala lahul mahbub, maka berkata baginya si muhib oleh yang dicintainya, in kunta tuhibbuni fa ayyu syi'tum fik alayya. Menyoron betul ni cinta kelun, puatra yang akan diberikan kelun. Mana buktinya? Mana buktinya kalau benar-benar mencintai lun? Wa qala, maka berkata muhib no ya saidi. Ya dak ya saidi agak-agak kan kurinang lah. Misalnya cinta perokon antara Pu Said dengan hamba ataupun manusia-manusia lah. Ya Sayyidi, wahai tuanku, umallikuka ma amlik, akan kuberikan, akan ku tamlikkan, akan lun pumilik kepada engkau apa yang pun yang aku miliki. Pumandang yang aku miliki akan lun pumilik keron. Kan peng langkeh tok pu yang lu miliki nagli kampung nun mandu lunjuk keron pakai dia dah dengar ke kadang nak pernah keun mak orang pun summa amfik alaika ruhi, apapun akan lun pumilik kepada rona, dan kemudian lun munafakah di hati ron akan roh lun hatta ahli sampai lun mati. Awak dah no. Luar biasa pembuktian mati. Kaitannya yang mana bukti cintamu, apapun yang kumiliki kuserahkan, jiwa dan ragaku juga kuberikan sampai aku tewas. Fakultu, maka lungkun sokun no ba'an Muhib bin dia dengar orang tengah berhabang dengan cewek, dia dengar bak lewat orang dengan berhabang dengan cewek kan. Berat hal paji terubak nyawang itim korbankan. Jik meninggal. Dah kembangan kan, meninggal cak igop, tahu ke? Habis dah cinta habis dengan kurungan sampai terubak jik tajuk nyawang, mati cak juga gop. Fakultu, maka lungkun ba'an Muhib bin, hadza kalkun li khalqin abdun li abdin. Nyamban cinta makhluk ke makhluk, hamba ke hamba. Kaifa bi khalqin li khaliq wa abdin li ma'bud. Iban ke cinta makhluk ke pencipta, iban ke cinta sira hamba ke sang yang disembahkan ma'bud. Sehingga kan habis tu nyamnan kakun. Du manusia mendang kiban. Terus baju gadah nyawang. Ira ko hanati dengan manusia kakun Allah mendang. Yang rasa apa penyebab kan pakan betul-betul mahabbah kepada Allah. Maka hadza sababuh, maka adalah ini itulah sebabnya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min lawazimil mahabbah hakikiyah. Maka ini yang telah kami sebutkan itu termasuk lawazim. Lawazimnya terjemahannya konsekuensi. Konsekuensi daripada cinta sejati. Jadi konsekuensi cinta sejati yang ke mampu mengorbankan segala-galanya, sampai itu bertingkat getim korbankan jiwa dan raga, sampai itu roh getim korbankan demi untuk cinta sejati. Adapun rajaul iwad wa talab gharat, kena dalam kalam hikmat bukanlah pecinta sejati allazi yarju min mahbubi iwadan. Yang iwadan kali aku jelaskan itu. Kemudian ada bote au yatlubu minhu gharadan. Kiban maksud mengharap imbalan dan menuntut maksud, mencari satu maksud. Nama kerling kan. Cinta tanya na cinta karena mengkerling di pupu kan bebut. Karena ayah kaya cinta gaji. Sebab ai dah pre mati ya. Adapun mengharap imbalan dan mencari sebuah maksud tujuan, maka ini satu hal daripada makamihi ar-raja. Satu hal daripada makamnya seseorang yang masih raja, masih mengharap. Walaisa min maqamil mahabbah, tidak termasuk makam cinta yang dikhususkan fi syai'in pada suatu. Menyatanya dah pegah mentang tak harap imbalan mata dah cintai si pupu,
dan nata cari sabah maksud dia cintai sepupu yang dalam truk makam cinta nanti mentang makam raja mentang harap kun pensyair malam yakun bika fanian an haddihi wa anil hawa wal unsi bil ahbabi fali annahu bainal maratib waqifun limana li haddin aw li husni ma'ab wa qala akar wa ma ana bil baghi anil hubbi rasywa dhaiful hawa yarju alaihi sawaba. Tidak adalah dengan kamu itu fana daripada haddihi, daripada keuntungannya. Mana kan tidak ada. Man lam yakun bika, orang yang tidak ada dengan kamu itu fana daripada keuntungan nyaman. Pingat lima syair. Nyona urang yang pegah cinta kerana tapi ji golom fana. Makna golom fana, golom gadah keuntungan ji. Mentang selalu berharap keuntungan. Orang yang tidak ada dengan kamu itu fana daripada keuntungannya dan fana daripada hawa wal unsi bil ahbab dan merasa mesra dengan kekasih. Maka karena bahawa sungguh nyaman tersebut berada di antara kedudukan itu masih berdiri. Nyaurinya mentang gedeng bak antara martabat. Kalau truk martabat mahabbah. Mentang di antara mahabbah dan raja. Limunali haddin karena pencapaian keuntungan atau li husni ma'abin atau mengajroh tempat kembali. Jroh tempat kembali ke akhirat kan. Kita datang ibadat ke Allah mentang tak harap merumpak keuntungan di dunia atau mengajroh tempat kembali akhirat. Maaf ke marji ni. Kulli orang lain wa ma ana bil baghi dan tidak adalah lun dengan orang yang mencari daripada cinta akan sogok. Dhaif hawa yarju alaihi sawaban. Cinta lemah mengharap di atasnya akan pahala. Jadi kan perlu sogok, kan payah benar gebi balasan li Allah ke katanya, baru tak cintai Allah, yang mungkin cinta sogok. Wa ma ana bil baghi anil hubbi rasywa. Lun kan orang yang mencari sogok daripada cinta. Ada tak pegah cinta tak tanya ke Allah, haid tak cinta yang berat, dhaif hawa kan. Cinta yang lemah. Cinta yang lemah pi tak harap merumpak balasan. Yang bahasa syairian untuk membuktikan pu yang kepegah dikit bahawa ketika cinta kau betul-betul berarti hanali harap imbalan dah hanali harap sabah maksud dan tujuan. Kun Abu Muhammad Ruwaim man ahabbal iwat baghadzal iwat ilaihi mahbubah. Barang siapa mencintai akan iwat imbalan, niscaya dijadikan benci oleh iwat ilaihi kepadanya seseorang. Dijadikan benci oleh iwat kepadanya seseorang akan mahbubnya. Puan. Dijadikan benci baghadzan ditabghid ipu bengih. Tanya mereka harap iwat balasan atau imbalan dalam mencintai yang akan terdapati marah atau benci orang yang kita cintai. Dipubungih oleh iwat kepadanya seorang akan mahbubnya, akan pubungih akan mahbubnya. Tanya mereka cintai iwat, tak cintai imbalan, nyan dipubungih li imbalan mahbub tanya kepada tanya. Dia bisa menjadikan orang yang kita cintai marah kepada kitanya karena cinta tanya hana murni tak harap imbalan. Wakilah dikatakan orang auhallah azza wajal, wahyu li Allah azza wajal kepada Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Di atas Nabi kitanya dan di atasnya Nabi Isa rahmat dan sejahtera. Inni idza ittala'tu ala qalbi abdin, dipegah oleh Allah tapi kalau Al-Quran dalam wahyu kepada Nabi Isa bahawa sungulun apabila lun kalan ati sira hamba maka hanalun temui dalamnya hati cinta kepada dunia dan akhirat. Kan ke dunia tu dunia ada akhirat juga. Malak tuhu min hubbi, lun pupunuh hati hambanya daripada cinta kelun. Jadi Allah kalian hati manusia, hati hamba dalam hatinya hana cinta ke dunia, hana cinta ke akhirat. Mana hana cinta ke akhirat, hana tingat ke syurga, tingat ke nikmat dalam syurga, tingat ke bidadari yang kepupunuh dengan cinta kepada Allah.
Ke lagi Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah yang namnan. Rabi'ah Adawiyah agaknya katru makam mahabbah. Sehingga nasyair terkenal daripada Rabi'ah Adawiyah iaitu kulluhum ya'budunaka min khaufi narin wa yarawnan najata haddan jazila. Seluruh manusia beribadat kepada engkau wahai Allah karena takut neraka, dan mereka melihat kelepasan itu sebagai keberuntungan yang besar. Au bi ayyaskunul jinan fayahutu, atau mereka menganggap ketika menempati syurga maka mereka beruntung, bikusurin mendapat mahligai, wa yashrabu salsabila, dan meminum minuman air salsabila. Laisa bil jinan wan nar haddun ana la abtaghi bi hubbi badila. Yang ke Rabi'ah Adawiyah, bukan syurga dan neraka itu keberuntungan, aku tidak mencari dengan cintaku akan pengganti. Jadi kan tak laki badal. Dia tanya waktu tak cinta ke Allah, tak tuntut bergebi syurga dan tak tuntut gebi selamat daripada neraka, yang berarti cinta kitanya mencari ganti. Tapi cinta yang murni ketika benar-benar mencintai Allah, sehingga li Rabi'ah Adawiyah gepegah seandainya Allah tidak menciptakan syurga dan neraka, lun tetap lun ibadat kepada Allah. Malah sekedi Allah gepasau dalam neraka sekalipun tetap ibadat kepada Allah. Wa qala ba'dul muhibbin, kulli sebahagian muhibbin, kushiftu bi arba'ina haura, dikasyafkan, dinampakkan, disingkapkan akanku melihat 40 orang budiadari. Gepeduh oleh Allah deh budiadari tidunya gepeduh kan kata orang kira kata pasti. Nasira sebahagian muhibbin jamun gepeduh oleh Allah budiadari 40 ro anak tanggung-tanggung. Tanya aulia 40, hanya budiadari 40. Diperkasyafkan akan lon dengan 40 roh budiadari. Ra'aituhunna yatasa'ina fil hawa, yang aku memandang mereka itu bergerak dalam udara. Tengah gepa budiadari, tengah gepa dalam udara. Alaihinna, siap atas mereka itu ada pakaian daripada emas dan sutra dan permata. Yatakashkashanna kashkasha yatakashkashanna, yang gemersik mereka itu. Gemersik yang lagi orang menyanyi nah, dan dalam filem India dia menyanyikan suara gemersik. Yatakash jari lapai jaring-jaring tak. Wa yatakashkashanna yatasannayanna. Ini ulang li. Yatakashkashanna, yang gemersik mereka itu, wa yatasannayanna, dan bergoyang mereka itu. Di kekalan budiadari dalam udara, suara gemersik dan tengah bergoyang menyanyi. Fanadhartu ilaihinna, maka aku perhatikan kepada mereka itu budiadari, nadratan, akan satu kali pandangan, 3 kali. Wa uqibtu arba'ina yawman, maka dihukumkan aku oleh Allah 40 hari. Yang biasa yang hukum inan depuh, hukum dengan hilang rasa lazat bermunajat kepada Allah. Tahajud nya hukuman. Maka tena urang temayang dum lagu tamaksid kepada Allah. Imam Hasan Basri yang tayang liuru Imam Hasan Basri dum lagu tamaksid kepada Allah pihana hukum idanya. Jawaban Imam Hasan Basri lewetnya natam munajat ke Allah, natam sembahyang tahajud, dan rasa lazat bab sembahyang tahajud. Oh nya tak trip ke hana. Yang kena hukuman Allah, nya hukuman Allah ke tanya yang maksiat, dan hukum ya akhirat pihana taubat. Dan yang paling berat hukuman pegadah rasa lazat bermunajat karena dosa pandangan mata. Dosa pandangan mata lebih berat daripada dosa telinga. Tadi dengar ada yang harum, ngentakalan yang harum, yang paling berat membuat gecabut rasa lazat bermunajat atau tahajud adalah karena dosa pandangan mata. Yang berat. Yang nekalan muhibbinnya lang lempo ke kalam mudiadari gehukum li Allah peluro hana rasa lazat munajat. Ulam kala lempo nyata-nyata tak. Ulam kan 3, ulang-ulang ke tak. 3 ke kala la lempo ulam, kai liwa lempo.
Ai ku sifat kan ke perkasa dia kan lagi lalu lempoh hana nyata tak apa. Ngikapkan akan lul ni Allah 40 huruf. Qala berkata Ba'an Muhibbin summa kusyiftu ba'da dzalika bisamani nahara. Kemudian dilewat 40 hurufnya berkasyaf lam lun. Sesudah demikian dengan 80 orang budiadari fauqahunna fil hasan wal jamal, yang melebihi mereka itu budiadari uronyan tentang cantik dan jelita. Lebih gawat lem. Nyoranya 40 orangnya getamah lem. 80. Wabah lokal. Orang yang tak lokal tu. Abah lokal tu itu bit. Awak komplek putri. Ya hana dua abah lokal. Dan lebih cantik-cantik dari orangnya lem. Wakilah dikatakan ba'lun undur ilaihin. Jika lain jualan kawannya. Jika lain jualan kawannya nah. Orang yang kadang hana habis tu bit sabah gelas sekarang. Kau dua gelas. Dua gelas tu royong royong. Dan dia bawa pilihan nah. Jika lain jualan kawannya. Kalau gekun libaan muhibbin mana fasajatu maka lun sujud hal kalali. Sebab orang yang tiga kalian 40 huruf hari hang rupa man tahajud 40 huruf hana li tahajud 40 huruf hukum ni Allah budak kalian ni alam tamah hukum lam 40 huruf dah sebab kamu tamah sebelum kaltut fasajatu maka lun sujud wa ghamattu aini lun pejam mata lun lam sujud lun li alla anzur ilaihin supaya baik lun kalian kepada mereka itu wa qultu lun kun a'udzu bika mimma siwaka la hajatali bihin. Lun melindung dengan ron Allah daripada barang-barang yang selain ron. Hana perlai lun dengan mereka itu. Hana kupu ko awaknya kan. Ilmu penting ron mentang. Hana perlai lun awaknya. Falam adzal atadarra ila Allah hatta sarafahunna anni. Maka senantiasa lun tadarru merendah diri kepada Allah sehingga Allah alihkan mereka itu dia dari benar anni daripada lun. Nyamban kalian ketika sabuh saat mentang, sabuh lazah mentang berpaling hati kepada yang kan Allah, Allah hukum. Yang puncak daripada keikhlasan, yang puasa kawasul kawas. Puasa kawasul kawas arti getahan hati katnya baikna musabah lahzah pun berpaling kepada selain Allah. Berpaling kepada yang kan Allah. Yang puasa kawasul kawas. Dia mukawas kalam, bandai kawasul kawas. Urang puasa kawasul kawas hana preh di bulan le, tapi puasa. Ya kan? Puasa kau tu kau mana? Puasa ni apa? Pres di bulan le. Nanti nak kam dawalau na andu na hana du. Mia urang kawasul kawah hana pres le dia ni bulan tapi kan. Setiap saat, setiap detik bulan Ramadan bukan Ramadan, tapi jaga hati, getun hati, geimsak hati kan. Baikna berpaling atau iltifat kepada yang kan Allah. Ngan puasa kawasul kawas. Kan. Kemudian wa dzakara Syekh Al-Hafidz Abu Nuaim disebut oleh Syekh Al-Hafidz Abu Nuaim. Abu Nuaimnya pengarang kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya nya ini cerita tentang karamah-karamah, kelebihan-kelebihan para wali-wali dari masa salafus saleh. Disebut oleh Syekh Al-Hafidz Abu Nuaim, semoga Allah meridai beliau, gekulli Maisarah Al-Kadim. Ya uragam kau rinang. Gekulli Maisarah Al-Kadim, kamu menghadiri peperangan dalam sebahagian peperangan. Ghazawna fi ba'dil ghazawat. Fa idza fata ila janibi, tiba-tiba ada seorang pemuda berada di sisiku. Wa idza huwa mukanni' bil hadid, dan ketika itu dia sedang memakai topi dari besi. Mukanni' kan memakai topi. Tak keni pakai topi ni. Mukanni' orang yang memakai topi bil hadid maksudnya topi besar. Kan topi dari ija. Fahamala maka menyerang ia di atas Maimanah sehingga menolak akannya Maimanah. Maimanah di Yamnun, Yumnun Yaminun, Maimanah kanan. Dan menyerang ia di atas Maisarah kiri sehingga menolak akannya Maisarah, dan menyerang ia di atas jantung sehingga menolak akannya jantung. Ini istilah dalam peperangan. Dalam peperangan, perang mendajamun, perang leweknya tinggal tigan tombol. Cui po tawak tempur tigan tombol red bom hancur tawa kampung. Atau pakai rudal tomahawknya mampu menjelajah sampai 2000 km. Jakarta Banda Aceh sekitar 1200 km.
Ti dari bandar Aceh tegon tombol ipa rudal tomahawk kan. Yum sini nuk daripada 100 miliar sini rudalnya yum. Jadi ideh kancur nya perang zaman kemenan. Nya perang zaman Gatosu na pasukan berkuda, na pasukan jalan kaki, na pasukan sayap kanan, na pasukan sayap kiri, na pasukan di tengah. Pasukan sayap kanan keun mai mana. Pasukan sayap kiri keun mai sarah. Pasukan yang di tengah keun kalbun di tengah Pak Haji, jantung. Alian kan baca syair, kena mu perang nyamun kah? Baca syair le syair-syair yang membangkitkan semangat, pancing le keun ka warak deh keun ka warak no. Alian adu jotos le satu orang. Deh kirim hero, no kirim hero. Bangka terbunuh salah siro, ya ibadah terbungih hero deh seorang tu. Maka nak keun iltihamnya sedaging peperangan. Jadi surat deh dengan surat no kami nyatu hana bisa pisah le ka iltiham. Nya menteng deng pada tempat masing-masing tembak dengan panah ataupun rom tembak yang gala iltiham. Yang perang muda jamun. Yang nak pegah perang muda jamun. Jadi nasiro pemuda dalam peperangan yang geserang Maimanah pasukan sayap kanan sehingga menolak memukul mundur akannya Maimanah dan menyerang di atas Maisarah pasukan sayap kiri sehingga memukul mundur akannya pasukan sayap kiri dan menyerang di atas pasukan yang di tengah di jantung sehingga memukul mundur akannya kalab. Kemudian munasyid ahsin bimaulaka sa'id dhannan, berbaiklah dengan tuanmu wahai orang bahagia, dhannan nisbah prasangka, artinya perbaik sangkalah dengan tuanmu wahai orang bahagia. Hadzal ladzi kunta lahu tamanna, inilah alladzi yang adalah kamu baginya kamu impikan. Tanahi yahural jinan anna, menyingkirlah wahai budia dari surga daripada kami. Malaka qatalna wala kutilna, bukan untukmu kami berperang dan bukan untukmu kami dibunuh. Lakin ila sayyidikun ishtaqna, tetapi kepada tuanmu kami rindu. Kan alimas sirra wa ma'alana, sungguh mengetahui yang rahasia dan apa yang nampak. Jadi yang berkah bata pemuda bunuh gemu perang kan naga harap dia dari nyambak gepoh pasukan musuh, sayap kanan gepukul mundur, sayap kiri gepukul mundur sampai truk bak pasukan di jantung di tengah gepukul mundur. Tapi kan harap dia dari, kan harap mati syahid menumpak dia dari. Tapi kan rindu kepada Tuhan. Ni yang nak perah. Yang dalam syair ni kan tanahi yahural jinan, menyingkir wahai budia dari syurga. Ini pasang bom bak roh, ipu bertu bom karena ia harap budia dari kan. Karena Allah harap dia dari. Kemudian cara di doktrin kawak terorisan ibgah dia dari kai preh rock di dalam syurga. Pak kunci ada ilah kunci dalam mataku yang kuncinya untuk kata mang syurga. Yang sawu kah ni dia untuk buka puasa dalam syurga. Pasang you bom tengah buka puasa dalam syurga didampingi oleh dia dari. Yang muda unai mu perang ipukul mundur pasukan musuh, manleboh sayap kanan kiri dan di tengah. Tapi puasa kalian tanahi yahul jinan, menyingkir wahai budia dari syurga. Malaka katalna wala kutilna, apa bagi kamu, bukan bagi kamu, bukan karena kamu kami berperang dan bukan karena kamu kami dibunuhkan. Lakin ila sayyidikun ishtaqna, tetapi kepada tuan kalian ishtaqna kami merasa rindu. Allah maksudnya kan alimas sirra wa ma a'lana. Kala berkata lam Maisarah al-Kadim no fahamala faqatala, yang kali lega bunuh gepoh pasukan, maka menyerang lagi oleh pemuda tadi, maka berperang ia hatta qatala minhum, sehingga membunuh dari mereka itu musuh akan bilangan yang banyak. Kemudian kembali ia kepada barisannya, pada kalaba alaihil adu, maka saling melompat di atasnya pemuda bunuh oleh musuh. Fa idza huwa qad hamala 'alan nas, maka tiba-tiba dianya pemuda tadi sungguh menyerang lagi di atas manusia. Di siaak getubit le dari seuh dari barisan peperangan tu ya seorang musuh yang dum careng dan hebat dalam berperang. Wa ansya'a, dan membuat nyanyian lam gekeun langan kat kuntu arju wa rajai lam yakib, sungguh adalah lun berharap dan harapan lun tidak kecewa. Allah yadhi'a al yauma kaddi wa talab,
bahwa tidak sia-sialah pada hari ini oleh kerja keras lun dan pencarian. Ya man malatil kal kusur bil la'bi laulaka ma tabat wala tabat tarbu. Wahai Tuhan yang telah memenuhi demikian istana dengan segala permainan, tandanya bukan karena engkau, ma tabat, tidak enak istana tersebut, tidak akan baik istana tersebut, wala tabat tarbu, dan tidak akan baik nyanyian-nyanyian budiadari yang ada dalam istana. Hana mangat istana, hana mangat nyanyian yang dalam istana, miyakan karena ron. Fahamala maka geserang lem, waqatala berperang lem no, waqatala minhum adadan, maka membunuh daripada mereka itu manusia akan bilangan yang banyak. Kembali lagi ke safnya, maka saling melompat di atasnya pemuda bunuh oleh musuh, maka menyerang pada kali ketiga di atas manusia. Kali kelih. Suma ansya'a yakul, kemudian menyanyi lem. Ayo dia orang tentera aje menyanyi, tirai mu perang tirai menyanyi. Tapi menyanyi rindu ke Allah kan, karena nyanyian rindu hawa nafsu. Ya la'batal kuldi, wahai permainan yang abadi. Permainan abadi ini nikmat dalam syurga. Nikmat dalam syurga kan permainan tu. Gejok rina, gejok nikmat segala macam kan permainan yang khalidina fiha, khalidin kan abadi. Wahai permainan yang abadi, kifi summasma'i, berhentilah kamu. Summasma'i, kemudian dengar. Malaki katalna, bukan karena kamu kami berperang. Wakufi warji'i, maka sekarang tahanlah. Warji'i, ya Allah batsade. Kemarji'i ilal jinan, ya Allah ke dalam syurga. Wasra'i, baga-baga hacut. La tatma'i, la tatma'i, la tatma'i, berakus, berakus, berakus. Waqatala hatta kutila, maka berperang kali kelih sehingga dibunuhkan mati kan, mati syahid. Tapi dijuang kan karena Allah kan, karena bidadari benar pelit ya Allah dia ka Allah kedih kan. Ka pedih-pedih ra baklong kena long nak perang karena Allah. Ka pedih-pedih ra ka Allah pasal dia kan. Nanlah kira-kira. Nyakan yang bakro kan. Wali ajli ma dzakarnahu min iktidha maqam mahabbah. Dan karena barang yang telah kami sebutkan daripada dituntut oleh makam mahabbah, badla kulliyata badli, akan memberi totalitas pemberian daripada si muhib, lazimlah terjadi ujian-ujian dan tuntutan-tuntutan bihi dengannya muhib. Karena ketika Firaun katruk makam mahabbah atau mahabbah yang hakikat, cinta yang sejati, berarti kan ingin mengorbankan segala-galanya untuk orang yang kita cintai. Maka karena cintanya butuh pengorbanan dan butuh pemberian secara total, perlu diuji ya. Hanya dapat teju. Kalau orang berah cinta kan perlu ujian dan tes. Mana buktinya? Mana bukti anda cinta? Anjit tak terima ngeju beranggaho, perlu pembuktian. Ino cinta kepada Allah perlu pembuktian sih. Dah pembuktian ji ibtilaat, bala-bala yang gebila Allah. Ketika Allah nak gebi nikmat, Allah ge ujo orang di samping rumah yang bermaksiat gebi nikmat, gebi kemewahan udip, gebi rezeki yang mudah. Dan yang tanya ibadat urau malam gebi udip susah. Yang ujian cinta. Yang lulus berarti anda pencinta sejati. Yang lulus berarti kan pencinta sejati filem. Maka nahaba Syekh Abdul Qadir Jailani, kiban kun Syekh Abdul Qadir Jailani, idza ja'atil balaya wa anta sabit wa anta muhib. Apabila datanglah bala silih berganti, wa anta sabit, engkau tetap tegar. Wa anta muhib, maka engkau pecinta sejati. Miwa tetruk bala hana tegar lemah lunglai, nanti kan pecinta sejati. Idza ja'atil balaya wa anta sabitun fa anta muhibbun, yang haba Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan jadi makam mahabbahnya perlu memberi kuliah badli. Mana kuliah badli? Memberi curahan secara total daripada si muhib, pengorbanan secara total daripada si muhib. Lazim terjadi ujian-ujian dan tuntutan dengan muhib. Maka Allah tuntut tanya giyu pubut je sebagai bentuk getes dan geuji apakah benar-benar tanya cinta ataupun cinta ketika karena ada maunya.
Cinta kerana ada moyang, urang ngetim ibadat kerana nikmat, menan gebi bala li Allah. Hang ngetim ibadat le, malah nan keluar daripada iman. Ya kan, naudzubillah. Hek tan ibadat. Dumno tan ibadat teruk ati ke Tuhan, gepu melarat tan. Kemenan di ujung-ujung. Ikut ibadat li. Malah urang yang hana ibadat tentang kaya hijau raya, kaya raya, hijau kaya. Ayo yang hana ada yang kaya kini ibadat bela hijau kuning hana. Kemenan aku kau sembahyang li. Belum na anggapan sebagian orang jahil ada. Nah yang anggapan kulit sebagian orang kaya orang jahil yang pulai kaya bet sembahyang. Nah pernah lu dengar mah dosa so. Oh ini kejadian. Kaji kita bawa rumus hanya pulai berkaya bet sembahyang. Hatta yasulalahu tawfiyah hukuki hadzal makam ala tamam. Kenapa perlu diuji, perlu pembuktian sehingga hasil baginya si muhib oleh menyempurnakan segala hak-hak ini makam ala tamam di atas sempurna. Supaya tanya betul-betul sempurna memenuhi broken hak-hak tanya ketika tanya kata tempati ba makam mahabbah. Oleh hadza karena ini kala ba'dhum berkata ba'dhum awalu ma yaqulullah azza wa jalla lil abdi, awal-awal barang yang gekal li Allah ba hamba kan geyu pecinta le. Ka cinta ke long kanyan le yang geyu li Allah utlubu al afiyah. You cari afiyah. Ka Allahumma inna nas'aluka al afiyata, afiyata wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ada baca menolong Abdul Latif. Allah kamu melaki bakrona afiyah dan nabi muafah, afiat kepada kamu yang daimah, sabi-sabi dalam agama, afiyah dalam harta, afiyah dalam keluarga. Gila ke afiyah, nah laki syurga dan laki amal, laki berlebi amal saleh, berida pubut kebaikan-kebaikan. Nah, doa dari Habib Ahmad bin Zain. Doa supaya katanya dalam beramalnya mampu berikhlas. Artinya baik filem lah saya. Doa ya Allah maj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah ni jadikan sarirati yang tesom baklun boleh bahagia daripada yang dih. Waj'al alaniyati salihah dan dijadikan yang duh-duhnya berje ke amal saleh baik ria. Baca lilih sembahyang. Dah tambah dalam doa lilih sembahyang. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan salihah. Puji yang tesom sarirah atas mati atas yang tesom atas yang ada lebih baik daripada atas yang ada. Itu pasal lebih baik atas yang ada kan. Maka dia yang keria bataria ayakuna zahiruhu khairan min batinihi. Lebih baik yang dia ketimbang tesom yang keria. Yang ikhlas amal abdi fi zahir wal batin sawa, sama amal hamba bak batin dan bak zahir yang akan ikhlas. Yang lebih baik yang dia yang tesom yang akan ria. Jadi laki doa Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Kan kemudian fa in qala la ma uridu illa anta, Allah ketuntut batanya hamba gila ke afiyah syurga gila ke maka ikul le hamba la hanaku pula tayan ma uridu illa anta, tidak aku maksud kecuali engkau. Ilmu peleron Allah kan beli afiyah nya tahap pun kan mentang tahap pun tanya mentang level pertama belum ke pangkat arifin atau mukarabin. Tayak pegah ba Allah lu aku puas tanya penting ron. Yang gekul li Allah Taala bertanya, "Man dakala ma'i fi hadza inma yadkhulu bi iskatil hudud." Orang yang ingin masuk bersamaku, yang masuk bersamanya kan tabur rumah Allah. Yang kata-kata kiasan. Orang yang ingin masuk bersamaku dalam ini, biasanya bisa masuk ia dengan menggugurkan segala keuntungan-keuntungan dirinya. Bahilai keuntungan ro. Yang penting ingat ke keuntungan ro, ana putamang sajalun. Wa rafa'il hudus wa subutil kidam. Dan orang yang ingin masuk bersamaku harus menghilangkan sifat hudus. Sifat hudus dan harus menetapkan sifat kidam. Yang jadi bermakna lahir sih. Itu kan dalam
zat yang kadim lagi zat Allah. Kemudian maksud kena pergi pegadah oleh sifat-sifat yang hanagat yang dimiliki oleh umum manusia, pegadah oleh atanyan baru tanya nak bersama Allah. Wadzalika yujibu lahul adam, menjadi pegadah atanyan mewajibkan baginya orang bunuh akan adam. Mana hanale hai hanale tayang hanale tipu udu enggak ada hanale teh. Maka ana mungkin atanya, maka yang giyu oleh Allah ile afiah syurga dan beramal baik langsung tayak ke tayak pegah lu na pelai lu atanya penting ron. Waqala ba'dul ulama, ikul sebagian ulama, idza ra'aitaka tuhibbu wa ra'aitahu yabtalika fa'lam annahu yuridu ayyusafiyaka. Apabila engkau melihat akan engkau cintai akannya Allah dan engkau lihat akan Allah menguji akan engkau. Yabtalika fa'lam, maka yakinlah bahawa Allah sedang berkehendak bahawa membersihkan akan engkau. Makin dah cintai ke Allah, makin gebi ujian. Yang diyakini Allah tengah pergelih tanya. Karena kalau habis gelih maka uji tapi kalau habis gelih mentana kotoran-kotoran yang kalau habis sempurna bersih. Wa qala ba'dul muridin li ustadhi, dan gekul sebahagian murid bak gurai gaknyan tulik tu bi syai'in minal mahabbah, gepedeh baklun sesuatu daripada cinta ke Allah, nak buka hijab baklun deh lun kalan mahabbah pada Allah. Wa qala, maka berkata gurai gaknyan baginya murid benar, ya bunayya, hai anak lun, hal ibtalaka bi mahbubin siwah, adakah Allah menguji kamu dengan kekasih yang selain Allah, maka engkau utamakan akan kekasih yang selain Allah di hati Allah. Wa qala la, soal murid benar, hana qala la tatma' nafsaka bil mahabbah, yang menan baik taya harap diri gatana dalam mahabbah ke Allah. Karena Allah han gebi mahabbah ke orang sehingga gu ujo ile hatta ya belu, sehingga gu uji dulu oleh Allah akannya orang tersebut. Yang la yu'ti kala tu'ti fa innahu la yu'tiha ahadan hatta ya belu. Allah tidak memberi mahabbah pada orang kecuali gujo le. Jadi nak sira murid gak pegah bak gure gak nyan kana mahabbah, bak rasa-rasa ka mahabbah ketanyang puna gu ujo le Allah ron galak ke lain yang kana Allah, hana ka Allah tok le yang ana galak long ke lain. Oh nya berarti kalau bebut apa menyoka betul-betul ge bila Allah gu ujo le. Ana mungkin gak bi menan pasti na ujian le. Masa menumpuk ijazah ajo ana payah pegot skripsi. Ijazah palsu nah. Waqala ba'dhu ulama'ina radhiyallahu anhum, gekun sebagian ulama katanya semoga Allah ridha pada mereka itu, kullu ahlil maqamat yarjuna ay ya'fuwa anhum wa yasmah lahum ila man da'a al ma'rifah wal mahabbah fa innahum yatlubuna bi kulli sya'ratin mutalabatan wa fi kulli harakatin wa sukun wa nadra wa qatra lillah. Ubena orang yang menduduki makam-makam dalam tasawuf, makam-makam sufi, mengharap bahawa pemaah oleh Allah pada mereka dan ditolerir oleh Allah bagi mereka. Kecuali orang yang katuk tingkatan makrifah, dakwah makrifah dan mahabbah, maka mereka itu mencari dengan setiap helai rambut akan dan dalam setiap gerakan dan tetap dan pandangan dan goresan karena Allah dan bersama Allah. Jadi orang yang golem truk makam makrifah dan mahabbah tabi pada kemah Allah karena hana tindakan dan gerakan kan golem sepenuhnya karena Allah di pada kemah saat. Punya orang katuk makam mahabbah dan makrifah nyau bina gerakan gotnyan, diam gotnyan, pandangan gotnyan, goresan hati gotnyan dan setiap helai rambut gotnyan memandum lillah wa ma Allah. Nak pada kemah ali bakal lillah wa ma Allah. Ini dah baca tak guys. Ukul Ibrahim bin Adham, semoga Allah ridha beliau, dan ada bagi Ibrahim bin Adham beberapa makam pada mahabbah yang tinggi. Kultu pernah lun kun bak sabahuro, ya Rab, wahai Tuhan, yang kata makam mahabbah dak kan. Wahai Tuhan, in kunta a'taita ahadan minal muhibbin laka ma taskunu bihi qulubuhum qabla likaika fa'atini dzalika. Hai Tuhan, menyerah dan neberi seseorang daripada muhibbin bagi roh sesuatu yang tentram dengannya hati mereka sebelum bertemu dengan roh. Nabi kelun baca datang. Hai merumpak dengan roh kan payah ahli mati le. Roh akhiratnya. Yang mantalah udip dunia menan ijuk kurang lain sesuatu yang je ketenang hati, yang je ketentram hati, nijuk baca kelung. Faqad azarani al-qalqu, kan falak, ya falak subuh.
kalku klek klok, kalak atau kalal apa, kalalik, kalkunnya langkamu kesusahan, kegalauan, kesusahan. Maka sungguh dipumelarat dengan lun oleh kesusahan. Nyejuk bacuk ketenangan batin, ketentraman hati ke lun karena susah tak lalu. Qala kulli Allah, qala kulli Ibrahim ya Adham. Maka lun kala lalumpo annahu wa Allah gepedan lung di hadapan Allah. Lagu pedang ke hadapan Allah. Faqala, maka berkata Allah, hai Ibrahim, ama istahyaita minni antas alani ma yaskun bihi kalbuk qabla likai. Hai hana maleng ngan lun, tak laki bak lun sesuatu yang je ketentram hati kata you kalau menumpak ngan lun. Hal yaskun mushtaq dunalikai habibih. Adakah merasa tentram orang yang merindui tanpa bertemu dengan kekasihnya? Obat rindu kan bertemu. Berarti mioron hai Ibrahim ni laki bu tenang hati dalam hidup dunia. Berarti orang tenang hati dengan selain long kan long kan. Hana malai dah. Ya laki bertenang hati. Puji pegah cinta ke long? Ya pegah cinta ke Allah, tenang hati dengan Allah kan dengan makhluk. Hal yaskun mushtaq dunalikai habibi. Obat rindu adalah bertemu kekasih. Si rindu tak tapi jauh tak kengon. Rindu tak jauh Medan. Ka rindu tak wo ya laki. Wo ya laki berdentai ju pajan tanggai ni, tanggai nikah. Si mau tak? Bahkan mau ajak mau ya Sabang. Ubat mau pada Sabang, wo kahwin. Gantung kupu mau, nya mau ku rinang, ubat ji muka kahwin. Ni mana ju. Ana ni aja ni udah ana malim ro malim ni. Am hal yastarihul muhib ila ghairi ma'syukih, atau adakah merasa tenang pencinta kepada selain yang dirinduinya? Qala berkata, qala berkata ianya Ibrahim bin Adham, ya Rab, tahattu fi hubbika. Tahattu, tahin ni orang yang tahin ni sembae orang yang tahu, bingung. Di tahu yang di bahasa Arab. tahin harayu kan ha yang ubud harayu kan tahin orang yang bingung ni. Nama orang Aceh nak kan tahin tahu kena. Hai baik tahu. Tahatu berarti kata hulu mana. Ya Rab, hai po, aku telah merasa bingung dalam mencintaimu. Long kata hu buat cinta ke. Falam adri ma'akul. Nyai long kun mudah ana maksud bebut. Gabe lek mak. Ya yang long pegah mudah ana long maksud bebut. Ana long the la adri tidak long sadari apa yang long ucap. Faufirli ni pemaah lon. Wa alimni kaifa aqul ni purna long ki pancara long laki baron. Baik lilu laki lagi yang kanan. Purna doa oleh Allah. Wakala maka berkata Allah, kul, katakan hai Ibrahim, Allahumma raddini bi qadaik. Ya Allah, ni peridalun dengan keputusan ron. Wasabbirni ala balaik. Ni pun sabalun atih balaron. Wa auzi'ni syukra na'maik, dan ilham baklun untuk mensyukuri nikmat ron. Nyanjit sering baca doa. Sebab pemandang keputusan Allah pasti terjadi. Man dalam kebab Allah beiktaridai. Pemandang bala pasti terjadi hanapak elak. Man dalam kebab Allah bergebi kesabaran. Allahumma raddini bi qadaik wa sabbirni ala balaik wa auzi'ni syukra na'maik. Intaha. Yang cukup tanggung. Habis je betul dia. Apa kata tamat. Canalung kan minta mak kitabnya sina tinggal wate musika minggu tai mau rotet. Napakak bu kitab Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin pernah long ikut Rauhah Bengah Ba Abi Umar wate di Singapura. Pengarangi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Yahudi abad ke-11 tak mana salah. Ulama Hadramut ni. Jadi dalam Salatul Muqarrabin kitab ni lipih sang menyana 40 halaman kan. Dia bejak ni. Ini cerita kiban cara sembahyang para waliullah. Muqarrabin orang gatong Allah. Saat gerukung kiban rukung orang yang puatra yang menghadirkan dalam rukung orang yang. Itu kah ada pubut lagi sembahyang orang minimal tak tengok mentang untuk berada penasaran. Ke punya bagah tamatnya, pi punya nak tamat ke bayan.
Baik duduk perayaan hijab dia kalau walil muhibbin daqa'iq khatarat wa lataif mulahadat yadhhar lahum bidzalika syuq fi safai hubbihim wal bu'di fi mawatini kurbihim fahum yafirruna minha wa yakhrujun anha maqafatan an tastarika bi syai'in min dzalika qulubuhum bi adna mailin aw musakana. Para pencinta itu memiliki daqa'iq khatarat, detik-detik yang berpotensi mendatangkan bahaya, wala taif mulahadzat, dan perhatian-perhatian yang halus yang nampak bagi mereka itu dengan sebab demikian syok, dengan sebab demikian rindu, fi safai hubbihim, pada bersih cinta mereka itu. Jadi para pencintanya pu urengan cinta kamurni atau hana bisa nampak dari cinta urengan murni atau hana, urengan merasakan saat-saat yang mengkhawatirkan ataupun berbahaya. Karena salah-salah dalam menjaga cinta gaknyan dengan Allah membuat Allah murka kepada gaknyan, membuat gaknyan semakin jauh kepada Allah. Dia cinta ke manusia sih. Oleh kerana cinta kalau di ibalah lam kalau takkan I love you. I love you too sana. Nyampu kamada I love you too tak. Payah terjaga perasaan. Ya kan? Salah bak tamari, salah ada pegah bak tepe perasaan. Tuha dom bak dun, ya kan? Nya badai dumpul li tajuk. Kali tajuk orang ngapu kurang yang dia cintai, jih pi kali pegah I love you too katanya. Tapi bak ada pegah bak kadang-kadang nah betul tepe perasaan. Anian na yang menyakiti jih ka hana li cintai ni, puputuh tanya tengah jalan. Nya cinta Allah lagi yang sih, cinta Allah kan mati kita yang katuk tingkah mahabbah selesai. Nah bahaya-bahaya yang perlu dia jaga untuk kebersihan cinta kita dan merasa jauh pada tempat dekat mereka itu. Kadang-kadang tanya kata Allah tapi merasakan jauh bak mawatin kurbi, menajih kata dengan Allah tapi merasa jauh. Maka mereka itu orang yang cinta ke Allah ya firun minha. Mereka melarikan diri pada perkara-perkara yang bahaya bunuh. Wa yakhrujuna anha, dan mereka keluar daripadanya perkara yang bahaya karena khawatir bahawa diperbudak dengan sesuatu nibak demikian oleh hati mereka itu dengan serendah-rendah cenderung atau merasa nyaman kepada yang kan Allah. Bacut na cenderung atau nyaman musakanah kepada yang kan Allah, musakanah bertempat atau nyaman. Maka dipuajib bagi mereka itu oleh demikian akan sukut jatuh daripada posisi mereka itu yang tinggi. Kalau teruk posisi yang tinggi heret kedeh uyub lam karena hana dijaga. Allazi uhilla lahum, posisi yang tinggi yang telah dinampakkan bagi mereka itu. Kalau hilal kan nampak belun. Kalau diihlalkan, dinampakkan bagi mereka itu wa ahallu lahu, dan mereka nampak baginya makam. Dan karena itu kepegah Muhammad bin Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, jinayatul muhib indallah asyad min maksiatil amah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pencinta di sisi Allah lebih berat daripada maksiat orang awam. Orang awam ngemaksiat kepada Allah biasa, tapi punya orang kata tingkat muhib melanggar dengan Allah nya luar biasa. Wa dianya pelanggaran muhib kan makna jih gepubut dosa raya ayaskun ila ghairillah, bahawa merasa tenang kepada yang kan Allah. Au yasta'nis bisiwah, merasa mesra dengan yang kan Allah. Yang pelanggaran merasa mesra dengan yang kan Allah, pelanggaran kita. Ya tanya duk mesra dengan pulain, tete mawa dia bini laut. Na urang mamawa menatip ni na. Mawa bini laut je. Ini tanda mentang mesra dengan yang kan Allah. Mawa tu tak pejumi. Mawa tak je gupi, mesra dengan yang kan Allah dia. Kan dengan Allah. Ana kira dosa. Tapi punya muhib urang katuk tingkat pencinta yang pelanggaran layu kira. Wakilah dikatakan orang Allah Ta'ala ila Daud, wahyu oleh Allah kepada Nabi Daud, ati Nabi tanya dan ati Nabi Daud rahmat dan sejahtera, hai Daud, ini haram tu alal qulub ayyadkhulaha hubbi ma'a hubbi ghairi, lun haram ati bahawa masuk atian oleh cinta lun musapat dengan cinta kepada lain lun. Artinya Tuhan tidak menginginkan dimadu. Hanti madu Allah. Hanjit lah mati tanya tapi sapat cinta ke Allah dan cinta kepada yang kan Allah. Allah ingin mendapatkan cinta yang full. Cinta full, lanjut cinta di tengah-tengah. Wa yuka dikayahkan bahawa Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, ati Nabi tanya dan ati Musa afdhalus salatu wassalam, ni'mal abdu barah huwali ila anna fihi aiban.
3 agak hamba, nya hamba di kalangan Bani Israel maksud ji. Hamba pegah Nabi Musa. 3 agak hamba itu Barah. Barahan Barah Al-Abid Al-Asadi. Salah seorang waliullah daripada kalangan Bani Israel. Yang waktu urang Bani Israel musim kung selama 7 tahun hana ujian, Allah gejak Nabi Musa giak pegah bab Barah yu mendoa. Bedah Nabi Musa gak sitat sira waliullah bernama Barah teruk gede. Allah perintah lu gejak barang yang mendoa. Mendoa geke kat yan. Pergi Ibn Ahmad long. Pu Allah ai ke yule ba angin ni perut ujun. Nah dah. Jadi sampai nak cerita dalam kitab kan kata-kata haji selagi Allah bisa Barah bisa membuat Allah tertawa 3 kali. Ya jadi makna cara lahir je abang dia menan. Di Barah Al-Asad, Barah Al-Abid Al-Asadinya bisa membuat Allah tertawa. Jadi sampai Nabi Musa mentang yujak oleh Allah bak Barah kan dia mendoa. Wate ujun selama 7 tahun hana rut. Abah-abah kisah lagi hanjit tak fahami cara lahir itu ketika pep tak Nabi Musa tentang kahaya Barah pada Nabi Musa Rasul. Di yang masuk ni pegah ni pegah li Allah segat hamba Allah Barah. Wali dianya Barah li bagi lun. Cuman na bacut aib bagayan. Li pegah tegak pegah na aib bacut. Kalau akhir Nabi Musa ya Rab wahai po wa ma aibu wa tra'ib bagayan. Kalau berkata Allah yu'jibuhu nasimul ashar. Merasa kagum akannya Barah oleh angin sepoi-sepoi di waktu sahur. Senang ke angin waktu tahu. Waktu tahu menjelang subuh kan angin iput lepi. Senang mungkin dah iput angin mungkin enggak duk buat terah rumah enggak tun. Biuk senang ke angin mentang je ke pengaruh dia. Berali Allah aib nanti hana cinta penuh gelung. Senang ke angin. Naik ke angin senang gang kurung. Dibuat kagum akannya Barah oleh angin sepoi-sepoi di waktu sahur, maka merasa tenang ia kepada angin tersebut. Waman ahabbani lam yaskun ila syai'in. Siapapun yang cinta lun kepada Allah tak boleh merasa tenang kepada sesuatu pun. Muka angin aja tenang. Wa yurwa dan diwakilkan bahawa sungguh sira abid beribadat ke Allah fi ghaidhah. Ghaidhahan rimba, semak belukar ataupun rimba. Sira abid beribadat kepada Allah dalam rimba dahran tawilan, dalam masa yang lama. Maka kekalan dia kepada dicim kat asyasha, sungguh membuat sarang. Kekalan dicim kayak berompung. Fi syajaratin, pada sebuah pokok pohon. Ya'wi ilaiha, yang kembali dicim bermalam kepadanya sarang tersebut. Wa yasfir indaha, dan bersiul di sisinya sarang tersebut. Dicim iwa bak umpungnya dibersiul di musuh. Waqala, maka berkata orang abid benar yang cukup trip kaki ibadat lautan. Lau hawaltu masjadi, jikalau lun pindah tempat sujud lun kepada demikian pohon, maka adalah lun merasa senang dengan suara demikian dicim. Sampai nani yuk bak kayan dan ibadat. Na musik becut. Nasu dicim. Ni nasu dicim dia tiaga dia temawa kajenuh bak baca wirid. Tak dengar sudi cim gerotnya. Yang menang perasaan urang yang abid benar. Qala fa fa'ala, gepegah li urang abid benar, maka geperbuat, gepegat. Gepinah tempat sujud ganyan. Betul ngembak kai benar mangada dengar suara-suara merdu dari burung benar. Maka wahyu oleh Allah kepada sira nabi yang nabak zamannya, kulli fulanin al-abid, tayak pegah ziat bak zipulan yang ahli ibadat, istanasta bi makhlukin, kata merasa mesra dengan makhluk. La hutannaka, akan petrun lah kata derajat kata yahan kata raih akan derajatnya nibak lun dengan sesuatu nibak amal kata selama-lama. Nyamban hukum oleh Allah. Padahal senang ke sudi cim beuk kan. Senang ke sudi cim tentang beuk. Hukum oleh Allah ke petrun derajat yang han merumpok li derajatnya dengan sesuatu pun daripada amal. Nyamban menyok kajik ke pecinta sejati. Pecinta sejati tak bisa mendua, tak bisa memadu. Harus betul-betul cinta sepenuhnya karena Allah. Teruk bangan sudi cim hanjit terpengaruh. Teruk bangan angin hanjit terpengaruh. Kan kajik yang lain Allah alam. Lagi cerita Fatimah dan mengalami juri nak buah. Fatimah Ali, Sayyidina Ali. Kiban Sayyidina Ali cinta ke Fatimah. Terus bak ke kaya sugo bungeh kah? Ada dengar nah, lama judi nak buang.
pegah le Sayyidina Ali waktu saat gekalan Sayyidah Fatimah sedang bersiwak. Sayyidah Fatimah dengan bersiwak, gekan le Sayyidina Ali bak kaya siwak. Bukan Sayyidina Ali, engkau telah menyentuh mulut istriku. Hadaita ya'udul arak bisagriha, engkau telah menyentuh gusi ataupun mulut istriku. Makifta ya'udul araka, tidak engkau merasa takut hai kayu arak. Lau kunta min ahlil qital qataltuka, seandainya engkau termasuk pasukan berperang, aku bunuh mati engkau. Ma faza minni ya siwaka, tidak ada yang bisa selamat dariku wahai siwak selain engkau. Nyandum cemburu Sayyidina Ali ke surga bungeh ke, karena kayak sentuh bibir Sayyidah Fatimah. Nyan tanda mahabbah bibut. Mahabbah bibut kan di berbungeh. Bungeh dia promo tanya mentai guling berbungeh ke pantai. Yang baru kan mahabbah bibut. Haji Allah alam.